Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kita di program Healthy Care tentunya bekerja sama dengan PT Marion Sam. Di tengah kita sudah ada juga Bapak Ahmad Hartono yang tadi juga sudah menjelaskan sedikitnya ya dan Ya, sekarang juga akan menjelaskan lebih detail lagi ya. kepada pemirsa masih dengan tema kita yaitu bunyi kretek-kretek dan nyeri sendi gejala rematik. Ya, Oke, ya. silahkan Pak Har. Baik, mungkin kita akan coba memutar slide ya. Jadi gini mungkin akan membantu pemirsa. Kira-kira apakah begini yang dialami, bisa ditampilkan slide pertama. Nah ini. Jadi kalau pagi-pagi sudah mulai mengalami nyeri begini, ya kan kadang bengkak. Ya. Salah satu saja, apakah itu lutut kanan kiri, makanya osteoartritis. Next slide kita lihat. Nah biasanya ataupun pada tungkai atau pada ini apa siku, itu juga adalah salah satu ya bursitis. Jadi pada daerah semua inilah rematik ya. Next slide ya kan. Oke, Nah, berikutnya. ya slide berikutnya. Jadi kita lihat di situ adalah bawah sendi-sendi kita. Nah, bisa juga pada punggung ya kan dari pemain-pemain voli. Next slide berikutnya. Nah, slide berikutnya kita lihat sini adalah bentuk daripada Kaku. sendi. Ya, nah ini sendi yang normal begini. Ini lama-lama akan mengalami kerusakan. Ini adalah bantalan, ini salah satu sendi daripada lutut. Nah, kita lihat berikutnya next ya kan. Ini mulai kejadiannya adalah satu zat yang namanya sitokin, ini akan menghancurkan sistem persendian. Inilah mekanisme dari kimia, tapi berikutnya kita lihat ya kan, ini akan lebih jelas lagi. Nah, pada kondisi-kondisi rematik ini salah satunya adalah pengobatannya tidak boleh dipijit. Ini penting sekali. Tidak boleh Apalagi dipijit, rematik ya. asam urat karena bentuknya persis seperti jarum. Kemudian adalah satu lagi next slide. Nah, ini juga ini hati-hati karena begitu banyak orang mau udah minum aja glukosamin kontrolitin. Nah, biasanya orang-orang kita ini nggak mengerti glukosamin kontrolitin memang salah satu bagian untuk memperbaiki fungsi oli supaya nggak bunyi, tapi kalau kebanyakan menimbulkan penyakit kencing manis. Nah kemudian next ya kan, nah ini kalau sudah sampai bengkak sekali maka bisa dokter akan melakukan penyuntikan. Biasanya penyuntikan adalah daerah lutut, yaitu dengan penggantian oli sendi atau diberikan juga dengan steroid. Tapi yang salah adalah begitu. Next slide ya. Ini adalah, nah ini yang tadi saya Stop. menjawab Pak Fadil tadi, kalau mengkonsumsi obat-obat ini, jamu ini akan menimbulkan mukanya bengkak seperti ini. Karena yang dimiliki steroid. Makanya pemerintah dengan melalui Badan POM ini melarang jamu-jamu tradisional yang begitu diminum langsung hilang. Ini sangat berbahaya. Ini adalah efek ini akan merusak tulang dan merusak ini. Dan next berikutnya kita lihat, nah bentuknya persis itu tadi kan. Bentuknya kristal itu persis jarum tadi, dan ini biasanya akan menimbulkan nyeri sebagai berikut. Next ya kan kita lihat ya kan. Oke, lanjut. Ya, nah next slide ya kita lihat. Boleh, Bagaimana cara kalau gitu. nah Nah. ini jadi caranya adalah kalau udah asam urat menghindari makanan ini. Makanan Karena yang enak ya ini ya. jadi itu Aduh. separuh Ya. seafood inilah makanan-makanannya wajib dihindari kalau sudah terkena penyakit asam urat. Ya kan. Kemudian next slide berikutnya. Nah ini pengobatannya adalah satu tadi zat yang paling harus dibentuk lah itu sitokinnya stop. Ini nomor satu. Sitokin adalah satu zat yang dia mengantisipasi adanya benda asing. Dengan apa? Tentu saja dengan next slide berikutnya kita lihat. Nah itu dengan Anti itulah bengkak ya, anti bengkak Boswellia. dengan diberikannya Boswellia. Ini adalah salah tanaman, tapi diambil zat aktifnya saja. Kemudian diberikan lagi next slide kita lihat, ya kan. Next slide ya itu. Antinya Ini adalah jahe, ya kan. Jadi bukan jahenya langsung dipanaskan tidak, tapi diambil zatnya namanya gingerol. Gingerol tipe 6 dan tipe 6. Nah, next slide kita lihat terakhir. Nah ini. Larutan Nah, asam jadi urat ya? asam urat ini bukan diturunkan tapi dicairkan. Dicairkan. Dilarutkan dan kedua diblok. Jadi pemirsa, kalau kita udah takut tadi makanan joran tadi sebenarnya bisa diatasi. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil biji seledri maupun batangnya. Iya, nah Dan kalau ini, Pak? setelah itu inilah kunyit, ini untuk melindungi agar agar sendi kita tidak rusak. Antioksidan ya. Pertanyaannya, Pak, berapa dosisnya tadi? Nah, Berapa itu. kilo? Iya. Berapa ini? Nah, tentu saja malam ini saya sudah ditemani sama Mbak Dia, Iya. sehingga untuk menjawab pertanyaan Pak Fadil, mungkin Mbak Dia bisa membantu kira-kira Iya. pengobatan apa yang paling tepat supaya penderita rematik ini menjalani terapi secara baik tanpa efek samping. Iya, nah nih boleh kita lanjutkan ke Mbak Diah nih. Bisa dijawab mungkin Oke, ya. jadi menjawab pertanyaannya Pak Fadil tadi, kalau kita bicara masalah pengobatan rematik, kebanyakan orang tahu bahwa dia mengalami rematik setelah timbul gejala yang namanya nyeri. Setuju Nyeri, nggak ya. ya? Dan ketika seseorang dia mengalami nyeri, entah itu misalnya bangun pagi, terutama ibu-ibu, begitu bangun tidur, kemudian tangannya kaku, belum
tentu dia pergi ke dokter Mbak Uri. Iya. Gejala kecapean biasa. Tetapi itu terjadi terus menerus dan itu tidak disadari oleh pasien. Dan kemudian pasien ini sayangnya baru pergi ke dokter setelah kita temui adanya kecacatan pada sendinya. Jadi misalnya pemirsa yang ada di rumah atau misalnya Mbak Uri kemarin pulang ke kampung tiba-tiba melihat saudara kita yang sepuh, kakinya jalannya seperti itu sudah mengalami kecacatan. Dan kalau kita bicara masalah pengobatan rematik pula, ternyata tadi Pak Hartono katakan banyak jenisnya ya, dan ternyata berdasarkan penelitian tidak lagi didominasi dan dikuasai oleh orang tua. Orang muda juga banyak, cuman jarang yang ngaku, terutama untuk yang asam urat. Jadi ada beberapa gejala yang patut diwaspadai. Pertama adalah gejala asimptomatik. Biasanya pada mereka yang asam uratnya tinggi, nggak nyeri Mbak Uri, tetapi biasanya seperti kepukul dan jarang orang pergi ke dokter kalau dalam kondisi begini ya Pak Hartono ya. Biasanya udahlah dipijat aja ya kan. Nah, itu dia Kemudian tuh. dia tetap makan karena makanan asam urat tuh enak-enak. Itu termasuk yang salah persepsi ya? Betul. Kemudian padahal gejala ini dimulai pada usia produktif. Dibiarkan oleh si pasien, dia tetap tidak diet, kemudian ditemui tadi kita sudah lihat di slide jempolnya juga sudah mulai sakit, belum pergi ke dokter. Nggak bikin mati Mbak Dia, ntar juga sembuh kebanyakan gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika timbul kecacatan atau komplikasi, bahkan disinyalir 25% dari penderita rematik ini mengalami kecacatan sendi dan 1 dari 6 orang di dunia itu didiagnosa mengalami rematik. Dan rematik apalagi Indonesia sekarang masuk ke dalam 10 besar dengan jumlah orang tergemuk di dunia, 10 besar di dunia. Obesitas Sehingga faktor-faktor penyebab nyeri sendi yang disebabkan karena faktor mekanik, karena faktor gesekan semakin besar. Itulah yang menyebabkan kami dari PT Marion Sam mengimpor salah satu produk dari Jepang. Kita sudah ada. Sebenarnya tadi pemirsa di rumah sudah melihat ya. Namanya adalah Remak. Seperti ini kemasannya. Nah, ya. Boleh. Nah, Remak ini bukanlah Boleh obat. di close up mungkin atau di long shot. Jangan sayanya yang di close up ya Mas ya. Ya mungkin bisa close up ya Remak. Jadi Remak ini bukanlah obat. Remak ini adalah asupan nutrisi yang bekerja mengikuti SOP pengobatan pada rematik Mbak Uri. Karena pengobatan pada rematik ini kita bagi menjadi 2. Pertama adalah pengobatan non farmakologi. Artinya apa? Kami tetap butuh kerjasama daripada pasien. Nah, kemudian yang kedua adalah pengobatan farmakologi. Nah, kalau misalnya si pasien datang dalam keadaan dia gemuk, kami minta si pasien untuk turunkan berat badannya, itu 1. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ditemui adanya asam urat yang tinggi seperti kasusnya Pak Fadil, kita minta dia diet. Hukumnya adalah wajib ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya sendinya sedang bermasalah, entah bahunya, entah lututnya, tolong diistirahatkan fungsi sendinya. Jangan kebanyakan orang bilang begini, begitu sendinya bermasalah, kurang olahraga nih, kurang badminton nih, nggak boleh seperti itu. Dan kemudian setelah non farmakologi ini dilakukan, barulah pengobatan farmakologi. Karena pada dasarnya rematik tidak akan pernah bisa disembuhkan dan hilangnya nyeri. Sayangnya bukan indikasi rematiknya sembuh Mbak Uri. Ini yang saya harus edukasikan pada pasien. Sehingga kalau misalnya pasien pergi ke dokter, kemudian pergi ke instalasi farmasi, begitu menebus obatnya beda dengan orang yang kena tipes, seminggu 2 minggu tidak. Tetapi ibu mau nebus obatnya berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena memang pengobatannya jangka panjang Mbak Uri. Nah, untuk pengobatan farmakologinya ternyata juga ada tujuannya. Pertama, tidak hanya menghilangkan nyeri dan pembengkakan. Yang kedua adalah menghentikan perjalanan daripada penyakit, karena ini adalah penyakit yang dialami oleh semua orang. Mbak Wuri kena, saya kena, Abrar kena, Pak Har kena. Cuma cepat lambatnya seseorang mengalami rematik tergantung dari berat badan, aktivitas fisik dan pola makan. Betul. Nah, di sini di dalam Remak ini untuk mereka yang mengalami nyeri, kami berikan tadi sebenarnya sudah ada di dalam slide. Kami berikan 3 tanaman, yaitu ada jahe, kemudian kami tambahkan devil's claw dan juga cat's claw. Bila dikonsumsi oleh mereka yang kesakitan pada saat mengalami rematik seperti kasusnya Pak Fadil, monggo loh Pak, Bapak boleh konsumsi remaknya langsung diminum 2 kapsul pada saat malam hari. Kok malam hari? Kenapa nggak pagi? Karena memang serangan rematik seringkali terjadi pada saat malam hari, terutama untuk mereka yang mengalami rematik asam urat. Jadi pada dasarnya mandi malam tidak pernah bikin rematik, tapi orang yang sudah terkena rematik tidak diperkenankan untuk mandi malam. Mandi kembang aja, Mbak. Nah, setelah nanti terjadi perbaikan yang bermakna, pemirsa yang ada di rumah, dosis remaknya inilah, biarkan remak bekerja pada tahap yang berikutnya supaya tidak terjadi kekambuhan. Di dalam remak ini kami berikan
asupan nutrisi Ya. untuk sendinya kita jaga. Kita berikan tanaman yang namanya Boswellia serrata, Ya. dan sayangnya orang itu suka borong lebih dari satu macam jenis rematik. Dia pengapuran iya, asam urat Jadi iya, komplikasi dong ember. ya. Oke. Sehingga yang tadinya rematiknya cuman di lutut, kok Mbak Dia sekarang saya ada di pergelangan tangan, kok sekarang saya ada di jempol kaki. Nah, di sini di dalam remaknya, setelah gejala yang dirasakan hilang, nyerinya hilang, jangan hentikan pengobatan. Turunkan saja dosis remaknya menjadi 1 kapsul per hari. Karena di dalam remak ini kami berikan Boswellia serrata dan juga biji serta batang seledri, sehingga mereka yang mengalami asam urat seperti kasusnya Pak Fadil itu pada saat dia sakit, dia kadar asam uratnya 9. Nah, setelah mengkonsumsi remak, kalau Bapak mau konsumsi remak, setelah nyeri sendinya berkurang, periksa lagi Pak. Kebanyakan pasien kita kan gitu, begitu nyeri dia periksa laboratorium, begitu nggak nyeri, udah sih bilang gitu kan. Nah, karena kalau kita bicara asam urat, kita bicara angka. Di sini remak ini akan mencoba untuk memperbaiki kelarutan daripada asam urat, karena bentuknya seperti pecahan kaca. Kita memainkan kelarutan pH, power of hidrogen di dalam tubuh, sehingga yang tadinya kristal dia akan mencair seperti es, sehingga kita bisa keluarkan lewat urin. Nah, kemudian di dalam remak juga kami berikan yang namanya kurkuminoid, sehingga yang butuh antioksidan, nggak cuman muka, nggak cuman kulit, tetapi sendi juga butuh. Di sini sudah ada di dalam remak. Betul. Dan alhamdulillah tahun kemarin remak ini sudah menjadi standarisasi haji khusus untuk area Jambi dan juga Palembang, direkomendasikan untuk menjaga fungsi persendian. Jadi bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang mengalami rematik, yuk diremak aja. Nah, itu dia. Nah, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tentunya juga kita akan membuka layanan telepon dan SMS buat para pemirsa di rumah. Silahkan saja untuk layanan telepon di 0811 55923445, atau boleh juga di via SMS di 085250737011. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.